Sobat Bidik, Menteri Budaya Fadlizon mendapat dukungan dari DPR mengenai penulisan ulang sejarah Indonesia yang melibatkan sekitar 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi. Bahkan pada Juli 2025, tahap penulisan ulang sejarah telah memasuki proses editing. Apa hal penting yang harus diperhatikan dalam penulisan ulang sejarah Indonesia dan peran penting keterlibatan para saksi sejarah dalam penulisan ulang sejarah? Di sini bersama saya Rina Anggraini hadir dalam Bidik Bincang Cerdas Sosial dan Politik, kupas tuntas isu hangat di tengah masyarakat. Sobat Bidik, tentunya saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya saat ini Bapak Irfan Mahmud selaku Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang akan menemani perbincangan kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang, Bu Arina. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di studio Antara TV kali ini. Sebelum kita bahas lebih jauh Bapak mengenai penulisan ulang sejarah Indonesia, saya ingin masuk dalam pertanyaan pertama Pak. Apa sih Pak urgensi dari penulisan ulang sejarah Indonesia? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena semua bangsa di dunia telah melakukan penulisan ulang berkali-kali. Ada banyak kasus seperti itu, dan tentu Indonesia sebagai negara yang sedang membangun dalam segala aspek, ada beberapa urgensi ya yang membuat ini penting, terutama karena masyarakat Indonesia sedang dalam transformasi sosial, budaya, dan politik yang begitu cepat pasca reformasi. Ada banyak perubahan di dalam masyarakat yang memerlukan satu semacam panduan yang bisa dianggap terpercaya di masyarakat ketika informasi itu begitu mudah dibuat di tengah masyarakat, terutama di era digital seperti ini, media sosial begitu banyak begitu. Ada banyak, sering kali kita melihat kisah-kisah yang dibuat yang tidak melalui sumber-sumber yang terpercaya. Banyak cerita-cerita sejarah yang untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Itu yang pertama, untuk mengkanalisasi sebuah informasi sejarah yang bisa menjadi milik bersama, bukan kelompok tertentu saja, tapi menjadi milik bangsa Indonesia seutuhnya begitu. Nah, yang kedua, kita melihat dalam 15 tahun terakhir ada banyak disertasi sejarah, disertasi arkeologi yang memiliki data-data baru yang memberi perspektif kesejarahan dan mengupdate beberapa data-data di dalam sejarah kita ya. Nah, data-data baru itu tersebar di berbagai kampus, berbagai jurnal, berbagai buku begitu. Dan kita perlu sebenarnya sebuah medium yang menyatukan beberapa fragmen-fragmen pengetahuan sejarah itu, data-data sejarah tersebut, sehingga menjadi satu bangun sejarah yang menjadi memori kolektif bersama bangsa kita. Lalu apa sih Pak yang dibutuhkan dalam penulisan ulang sejarah Indonesia Pak? Karena mungkin tadi Bapak menyampaikan bahwa sebelumnya ada banyak medium ya Pak ya, jadi nanti ingin diakomodir begitu dalam satu platform. Apa yang dibutuhkan Pak? Yang dibutuhkan sebenarnya yang pertama, kita butuh data-data yang valid lebih banyak. Kita butuh akses ke lembaga-lembaga yang memiliki arsip-arsip itu. Yang kedua, kita butuh pendekatan yang multidisiplin. Jadi sejarah tidak sekedar ditulis dalam konteks sejarah saja, tetapi memiliki relevansi dengan berbagai ilmu pengetahuan, berbagai kelompok minoritas mungkin, budaya dan tradisi. Juga kita berharap bahwa penulisan ini mengatasi sentralisasi di Jawa, jadi dia ada keadilan dalam
penulisan sejarah dalam semua wilayah Indonesia begitu. Nah, ini yang menjadi kekurangan di sejarah-sejarah sebelumnya karena dia sentralistik, banyak aspek-aspek yang belum ditulis, dan itu sebenarnya dibutuhkan sebuah keterlibatan banyak pihak juga memberi informasi. Nah, kita juga butuh sebenarnya sebuah sudut pandang yang mengangkat kelompok-kelompok yang sebelumnya minoritas ya, terpinggirkan. Dan juga kita ingin sebenarnya membutuhkan sebuah platform di luar dari buku itu sendiri. Jadi dia mungkin dibuat untuk pendidikan yang lebih bawah begitu. Oke, Pak Irfan tadi sempat menyampaikan soal sentralisasi ya Pak ya. Contohnya apa sih Pak kalau sentralisasi sejarah di Jawa itu seperti apa Pak Irfan? Ya dulu lebih banyak kalau kita lihat dari banyak buku SNI tahun 75 yang masih dipakai sampai tahun 90 itu banyak kisah-kisah kepahlawanan itu lebih banyak di sini. Kerajaan-kerajaan juga banyak di sini ya. Jadi keseimbangan itu perlu ya dalam penulisan sejarah sekarang. Juga selain itu kita memerlukan sebenarnya isu-isu kontemporer. Memang pernah di tahun 2012 pernah ada penulisan sejarah yang namanya Indonesia dalam Arus Sejarah. Mungkin Mbak Rina pernah dengar ya. Nah itu juga sebenarnya sudah membuka ruang untuk kelompok-kelompok minoritas, kemudian beberapa isu-isu perempuan, tetapi isu kontemporer seperti perubahan iklim, kemudian beberapa hal-hal yang bersifat isu-isu pangan dan sebagainya itu belum masuk dalam itu, dan itu kita berharap bahwa dengan data yang banyak, keterlibatan ilmuwan yang cukup banyak juga, itu bisa mengisi celah yang masih ada, yang sebelumnya ada pada penulisan sebelumnya begitu. Oke, berarti kalau kita tarik garis kembali Pak mengenai penulisan ulang sejarah, jadi apakah ini bisa dimaksudkan sebuah revisi atau melengkapi catatan terdahulu begitu Pak Irfan? Ya, saya kira ini juga memang sebuah revisi ya, karena ada beberapa data-data baru yang dimasukkan ke dalam. Misalnya, jadi revisinya terkait dengan konteks dan kronologi. Kalau kita lihat di sebelumnya itu kan kronologinya sangat ketat dengan prasejarah, kemudian yang kedua zaman Hindu-Buddha, Islam, kemudian kolonial dan zaman kemerdekaan. Nah, dalam penulisan ini lebih ke peristiwa-peristiwa besar begitu. Dan kronologinya diubah. Dulu misalnya sebelum ada temuan baru, ini kan kemarin itu ada temuan baru mengenai lukisan ya. Nah, dulu di penulisan-penulisan sebelumnya kan dianggap bahwa lukisan itu zaman-zaman yang sangat muda ya, masih muda, zaman ketika Austronesia masuk ke Nusantara. Dan setelah penelitian baru kita menemukan data jauh lebih tua dari Eropa, 51.200 ya. Dan itu memberi satu kebanggaan bagi bangsa Indonesia bahwa leluhur kita dulu itu dalam sejarahnya sudah mencapai satu taraf kebudayaan yang lebih maju ya, lebih dulu maju dari wilayah-wilayah lain di dunia gitu. Ini yang dirubah dalam kronologi itu juga ya. Oke Pak Irfan, sebelum kita bahas lebih lanjut Pak mengenai urgensi penulisan ulang sejarah Indonesia, mungkin bisa dijelaskan lebih dulu Pak Irfan mengenai periodisasi Pak sejarah di Indonesia ini terbagi menjadi apa saja Pak Irfan? Ya, yang sekarang sedang ditulis lebih tematik dan kronologi, jadi mix antara dua pendekatan itu. Yang pertama itu periode yang sangat tua, purba. Ini ada diskusi, ada dialektika diskusi kan di situ antara sejarah awal dan prasejarah begitu. Itu dimulai dari 1,8 juta tahun yang lalu sampai dengan abad keempat Masehi. Itu jilid 1 ya, periode pertama, dan kedua kemudian interaksi awal dengan India dan Cina. Itu banyak bukti-bukti baru dari abad keempat sampai
seterusnya sampai abad pertengahan ya abad 15 ada. Lalu interaksi dengan Timur Tengah. Nah ini sebenarnya yang menarik di sini adalah kita melihat bahwa interaksi dengan Timur Tengah itu cukup lama ya dari yang kita perkirakan sebelumnya, dan ini yang sebenarnya menarik dalam sejarah yang baru ditulis ini. Yang ketiga mengenai babakan yang berikutnya itu datangnya interaksi dengan Barat. Ya, jadi sifat penulisan ini kan kelihatan bukan kolonialisme tapi interaksi kan. Jadi ini sudah modern, lebih di modern cara berpikir yang inklusif dipakai ya, bahwa interaksi dengan ternyata kolonialisme kan tidak langsung mereka dalam banyak data-data baru yang didapat. Tidak, orang ketika interaksi dengan Barat itu kan tidak langsung menjajah, cari rempah dulu, berdagang dulu, bangun loji-loji di beberapa tempat. Nah itu ada berlangsung beberapa abad ya, 1-2 abad begitu. Nanti abad ke-18 ketika POC juga mulai runtuh, lalu pemerintah kolonial mulai mengambil alih keamanan dan pemerintahan, baru kolonialisme itu di beberapa tempat, tidak seluruh juga kan. Dan ini juga dikoreksi di situ bahwa ketika memandang kolonialisme bukan sesuatu yang harus dilihat bahwa representasi di Batavia misalnya sudah menjadi representasi bagi seluruh Indonesia, dan itu sebenarnya hal-hal baik ya yang sedang ditulis mungkin dalam penulisan sejarah ini yang sifatnya multidisiplin, inklusif, dan memperhatikan banyak sumber, bukan cuma sumber Barat tapi sumber oral history juga, sumber lisan, lalu sumber lokal diutamakan begitu, sehingga harapannya dengan kronologi itu bisa menjadi otonomisasi itu terjadi ya. Nah yang berikutnya setelah zaman itu masuk ke pergerakan ya, mulai muncul Budi Utomo, muncul ya, dan kemudian ya perlawanan setelah itu ya, setelah zaman Jepang dan sampai proklamasi ada pertempuran lah, Budi Utomo di ini dan sebagainya. Lalu setelah itu kan masuk periode ketika Indonesia mengalami proses pergolakan ya, pusat dan daerah, misalnya PRRI Pamesta, dan lalu juga ada gejolak parlementer, percobaan model demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin dan sebagainya, pergantian yang silih berganti. Dan setelah itu kemudian ada baru masuk Orde Baru ya 67, kemudian setelah itu Orde Reformasi yang kita sekarang ya. Jadi itu mungkin rangkaian-rangkaian dari secara kronologi. Oke. Oke, Pak, saya mau tanya lebih lanjut soal periodisasi ini, tapi kita jeda dulu ya Pak ya. Sobat Bidik, kita akan jeda terlebih dahulu, dan tentunya jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih dalam mengenai penulisan ulang sejarah Indonesia. Sobat Bidik, kita kembali lagi dan masih membahas soal penulisan ulang sejarah Indonesia bersama Pak Irfan Mahmud dari BRIN. Bapak tadi sebelumnya Bapak sudah sempat menyampaikan terkait dengan periodisasi sejarah Indonesia ya Pak. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan periode mulai dari Orde Baru, lalu akhirnya kita memasuki reformasi. Apa sih Pak penulisan ulang yang akhirnya dilakukan di buku ini mengenai dengan periode Orde Baru dan juga reformasi, Pak? Kalau di Orde Baru ada banyak ya, misalnya soal keluarga berencana, transmigrasi, jadi pendekatannya sangat modern ya. Jadi lalu keberhasilan Indonesia menjadi swasembada pangan, lalu soal repelita, soal
di Orde Baru ada juga bendungan-bendungan, kesaksian-kesaksian yang lain yang terkait dengan pembangunan begitu. Itu juga mengenai ideologi Pancasila, dan ya ada beberapa lah yang terkait dengan itu. Nah, itu saya kira hal-hal penting ya yang ada dari multi partai menjadi beberapa partai gitu dan implikasinya begitu. Nah, ini yang ada di Orde Baru gitu. Ini kan juga melibatkan 100 sejarawan ya Pak ya, dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Lalu Bapak melihatnya bagaimana sih Pak? Karena dari 100 sejarawan ini kan mereka juga berasal dari berbagai perguruan tinggi ya Pak. Bagaimana Pak Irfan melihatnya? Saya kira itu hal positif, dan saya kira bukan 100 sih, kalau dilihat dari penulisan ini sudah melibatkan banyak pihak. Saya kira bukan cuma 100 itu kalau kita melihat secara positif partisipasi publik terhadap penulisan ini ya. Wartawan juga tentu terlibat dalam penulisan ini sebagai bagian dari proses kritik sejarah kan. Jadi menurut saya jumlah 100 itu jumlah yang terlibat langsung menulis, tetapi dalam penulisan ini termasuk kawan-kawan mungkin yang dari masyarakat atau komunitas atau LSM yang melakukan diskusi, kemudian melakukan tinjauan kritis terhadap penulis. Itu sebenarnya kontribusi menurut saya, karena bagaimanapun tampak kritik seperti itu kan kritik eksternal ya, yang harus diperhatikan dalam penulisan sejarah selain kritik internal ke bahan dan penulisnya sendiri. Jadi ini sudah ribuan pasti orang yang terlibat. Kalau dilihat dari medsos, dari ini kan. Jadi menurut saya ini hal yang menggembirakan tentu saja. Karena masyarakat sadar bahwa sejarah itu seperti Benedict Anderson bilang, penulisan ulang sejarah itu negara yang tidak memiliki kapasitas menulis sejarah ulang itu akan stagnan, karena sejarah sendiri itu kan masa depan, tidak sekedar masa lalu begitu. Nah, ini keterlibatan itu menggembirakan tentu saja ya. Artinya ini terlibat berbagai pihak dari berbagai multidisiplin ya Pak ya. Lalu kalau dari narasumber utamanya Pak, yang pastikan ini seberapa penting sih Pak peran dari narasumber utama yang justru terlibat langsung atau menjadi saksi ketika sejarah Indonesia ini ditorehkan begitu Pak? Nah, saya kira yang terpenting dalam penulisan ini selain sumber arsip, tertulis, artefak, tentu oral history juga penting, terutama pelaku ya. Ada 5 elemen tentu saja yang tentu pasti saya yakin diperhatikan oleh para penulis ya. Pertama pelaku utama, karena dia melakukan, tahu semua begitu. Yang kedua tentu saksi yang bisa melihat, mendengar atau pernah ini kan. Dan yang lain otoritas pemerintah, hakim, jaksa, polisi dan lain-lain otoritas yang terkait dengan peristiwa begitu. Dan yang berikutnya tentu orang-orang terdekat, misalnya keluarga dan sebagainya, itu semua sumber. Karena dan yang lain kita juga butuh triangulasi ya dengan ilmuwan, karena ilmuwan itu sendiri kan dapat membantu dalam analisis sejarah itu, sumber-sumber sejarah yang dipakai begitu. Berarti kan negara juga melibatkan langsung mereka Pak dalam penulisan ini? Negara? Oh, kalau negara dalam pengertian negara Indonesia, pemerintah sebenarnya di semua bangsa di dunia yang menulis sejarah nasionalnya itu keterlibatan pemerintah itu kebanyakan di inisiator atau fasilitasi ya, tetapi dalam penulisannya sendiri itu diserahkan kepada para akademisi, ilmuwan gitu. Jadi setahu saya tidak ada keterlibatan negara dalam
dalam mengisi narasi itu secara langsung. Oke. Ya. Oke. Berarti ini semuanya ilmuwan dan sejarawan ya Pak yang turut andil dalam pembuatan penulisan ulang sejarah Indonesia Pak. Iya, betul. Oke. Bapak, kalau kita bicara soal syarat keabsahan, ada nggak sih Pak syarat keabsahan dari sebuah penulisan sejarah Pak? Ya, saya kira syarat heuristik itu kan harus sumbernya itu bisa diverifikasi ya. Bisa baik itu sumber primer maupun sumber sekunder harus bisa diverifikasi. Lalu yang kedua tentu perlu ada kritik sumber gitu yang dilakukan. Lalu kemudian diperlukan pembanding. Jadi satu narasumber tidak cukup, ada beberapa sumber yang lain. Atau juga dilakukan triangulasi antara sumber arsip, sumber wawancara, dan sumber artefak. Jadi memang diperlukan satu pendalaman yang lebih komprehensif ya dengan satu peristiwa begitu. Tidak langsung saya kira bahwa para penulis melakukannya dengan satu fakta atau satu data begitu. Dia akan melakukan satu verifikasi secara, dan juga diperlukan kritik ya. Dan justru tadi saya bilang kritik dari luar itu juga membantu sebenarnya untuk melihat apakah yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan pandangan umum ya yang sedang berkembang, dan dengan hasil-hasil itu dia akan menjadi milik bersama enggak nanti ini gitu kan. Seperti itu. Ini kan juga mendapat sorotan dari masyarakat ya Pak ya, baik mungkin masyarakat ketika lagi nongkrong juga ngomonginnya ini nih Pak sekarang topiknya, terus juga di media sosial juga banyak yang membahas soal penulisan ulang sejarah. Bapak melihatnya ada semacam kekhawatiran apa sih Pak yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan penulisan ulang sejarah ini Pak? Soal kekhawatiran itu saya kira hal yang umum ya, karena tentu mereka kebanyakan itu merasa terwakili mereka di dalam narasi itu, tentu itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah narasi itu tidak seperti dulu-dulu begitu kan? Apakah tidak seperti penulisan-penulisan sebelumnya yang sangat lebih elitis begitu, sementara peristiwa-peristiwa yang sebenarnya penting sebagai pembelajaran bangsa yang ada mereka sebagai bagian dari peristiwa itu dituliskan begitu. Dan tugas bagi dalam penulisan ini mendengarkan tentu hal-hal seperti itu untuk mencoba melakukan juga interpretasi, kritik sumber dan sebagainya. Apakah itu layak dimasukkan atau tidak dan sebagainya. Pak, ini kan banyak sebenarnya dalam sejarah Indonesia juga banyak kejadian begitu ya Pak yang cukup kontroversial juga. Nah, ini yang akan saya bahas dalam segmen berikutnya Pak, tapi kita jeda sejenak ya. Sobat Bidik, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, dan kita akan tetap mengulik lebih jauh terkait dengan penulisan ulang sejarah Indonesia. Pak Irfan, dalam catatan sejarah Indonesia kan ada banyak tragedi begitu Pak. Salah satunya adalah tragedi 65 ya Pak ya, yang tidak bisa kita lepas dari ingatan. Lalu bagaimana korban Excel 65 ini juga meminta ulang penulisan sejarah. Bapak memandangnya seperti apa Pak? Saya kira sejarah adalah fakta ya. Jadi tentu saja apa yang mereka minta itu perlu upaya untuk mencari datanya. Nah, problemnya kita kan tidak semua data bisa diakses oleh penulis. Dalam Undang-Undang nomor 43 tentang kearsifan kan ada jeda waktu kearsipan, dan ada juga demi keamanan negara kadang-kadang ada arsip yang tidak bisa dibuka begitu kan. Ini soal arsip. Tapi memang kalau bisa saja bagian itu diperhatikan tidak bisa dilepaskan juga karena itu bagian dari sejarah tentu, dan di dalam penulisan-penulisan kan sudah cukup banyak.
Yang ada adalah mungkin menggunakan data-data yang terpercaya dan dari data-data yang dari lembaga yang otoritatif ya. Itu yang penting dan ditulis dengan bukan sebagai sesuatu yang propaganda atau provokatif, tapi ditulis sebagai bagian dari pengalaman agar tidak terulang hal-hal yang sama begitu. Jadi etik moralnya lebih dikedepankan dibanding hal-hal itu ya, bahwa ada korban, ada pelaku dan sebagainya. Saya kira jauh lebih baik melihat dalam konteks ya, konteks dan sistem, bahwa terutama tidak hanya dilihat secara nasional, lokal, nasional, tetapi secara global bahwa ada perang ideologi dan sebagainya. Analisisnya tentu tidak hanya Indonesia ya. Misalnya ketika periode itu ada pertarungan blok barat, blok timur, lalu kemudian apa dan sebagainya, dan kemudian hal-hal yang manusiawi juga dimasukkan agar sebenarnya sejarah kita itu tidak meminggirkan, tapi juga melihat berbagai sisi ya dari pengalaman itu, agar generasi akan datang bisa berdialog dengan peristiwa-peristiwa itu dan membuat mereka tidak terjebak dalam peristiwa yang sama. Oke, selain tragedi 65 juga kita juga mengalami tragedi 98 ya Pak ya. Ini juga sangat sensitif terkait dengan korban kekerasan seksual. Menurut Bapak, kalau tragedi 98 ini dimasukkan dalam penulisan ulang sejarah, apa sih Pak hal penting yang harus diperhatikan? Hal penting bahwa kita harus menempatkan kasus itu dalam konteksnya ya. Bahwa misalnya kelompok yang menjadi korban bukan karena peristiwa itu saja, tapi ada akumulasi peristiwa sebelumnya ya. Misalnya kelompok A sejak zaman kolonial dia memang dalam posisi seperti itu dalam interaksi dengan kelompok yang lain begitu. Sehingga bukan peristiwa itu saja, tapi ada konteks sistemik, sistem dan kronologi sejarah yang bisa menjelaskan kenapa itu lahir di periode itu gitu. Karena saya kira peristiwa ada akarnya yang panjang kan. Justru kita belajar sejarah karena kita melihat suatu konteks yang panjang. Jadi menurut saya memang harus dilihat dalam konteks, misalnya juga dalam tatanan ekonomi misalnya. Ada kemiskinan di sekitar, lalu akumulasi di kelompok tertentu saja. Jadi banyak hal yang dilihat sehingga kemudian mungkin terjadi, kita juga harus melihat implikasi positifnya, konsep berpikir kita tentang inklusifme yang banyak kan, peran wanita mulai dihargai, diberi tempat, kemudian peran-peran kelompok tertentu yang dulu marginal sudah mendapat tempat yang cukup, bahkan peran-peran penting. Jadi itu menjadi pemicu positif yang harus juga menjadi bagian dari cerita itu, bukan negatifnya saja bahwa ada peristiwa itu, tapi dengan peristiwa itu kemudian memunculkan sebuah perubahan positif di masa sekarang ya. Ya misalnya seperti itu, karena banyak kelompok yang dulu termarginalkan atau sulit mendapat tempat di pemerintahan, tapi sekarang menjadi bagian penting dalam strategi berbangsa dan bernegara kita. Jadi hal-hal seperti itu tidak satu scan peristiwa saja, tapi sesuatu yang panjang dan ke depan begitu. Artinya perlu mengcapture kondisi di wilayah lain ketika tahun 98 itu terjadi, tidak hanya di Jakarta ya Pak ya? Betul. Jadi karena ya 98 memang punya kontribusi besar dalam reformasi ya. Jakarta tentu jadi barometer dalam reformasi itu. Tetapi memang dalam kasus-kasus tertentu tidak semua yang terjadi di Jakarta terjadi juga di tempat lain. Dalam rentang waktu, kan kita bicara kronologi ya, dalam rentang waktu yang sama begitu. Begitu pula mungkin terjadi di tempat lain, tapi di Jakarta tidak terjadi begitu. Sehingga orang bisa tahu, melihat bahwa hanya dalam konteks situasi apa di Jakarta bisa terjadi, tapi dalam konteks situasi apa di wilayah lain tidak terjadi begitu. Nah, ini konteks
multikulturalnya jadi muncul kan. Oke. Ini 10 jilid catatan sejarah Indonesia akan termuat dalam 10 buku ya Pak ya. Lalu sebaiknya berapa lama sih Pak idealnya negara harus menulis ulang sebuah sejarah atau melengkapi sebuah sejarah Pak? Dari banyak pengalaman ya, kita lihat kan yang pertama menulis sejarah nasional itu Prancis setelah revolusi Prancis ya. Prancis sendiri sejak menulis tahun 1880 itu 80 tahun kemudian baru ada revisi. Tetapi karena adanya upaya memasukkan teks-teks inklusif di dalam kurikulum pendidikan mereka. Tetapi 10 tahun kemudian mereka revisi lagi. Jadi bukan soal waktu ya. Ada momentum tertentu yang mereka anggap penting untuk mengawal satu cara pandang baru terhadap bangsa mereka kan, identitas atau refleksi terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi mereka. Nah, tahun 70-an, setelah tahun 60-an, mereka revisi lagi karena mereka ingin memasukkan soal perempuan di dalam kan. Jadi ada transformasi di situ. Nah, dan berikutnya ada waktunya tidak sama semua sampai tahun 2020. Tahun 2000-an lah, saya lupa tahunnya. Itu sudah 6 kali lah mereka revisi kan sejak itu. Tapi yang paling sering itu sejak tahun 2000 begitu. Mungkin karena lebih banyak transformasi ilmu pengetahuan, pendekatan dan sebagainya kan. Termasuk juga transformasi sosial yang begitu cepat. Mungkin sehingga sering terjadi. Malaysia sendiri supaya ada juga pembanding negara yang sejajar ya. Malaysia sendiri sudah 7 kali membuat revisi kan. Sejarah nasionalnya begitu. Ketika merdeka tahun 1957 mereka membuat sejarah nasional, lalu tahun 1960 dekat sekali 60-an lah begitu, saya lupa tepatnya, ketika ada konfrontasi dengan Indonesia mereka membuat lagi sejarah untuk menyatukannya, menyatukan, mengintegrasikan masyarakatnya bahwa kita bangsa gitu, sehingga mau melakukan updating terhadap sejarah itu. Dan beberapa tahun kemudian juga tidak lama dari itu bergabungnya Sabah dan Singapura dalam waktu singkat saja, mereka buat sejarah lagi, merevisi lagi. Kemudian ketika Singapura keluar direvisi lagi kan. Jadi soal revisi bukan soal waktu saya kira ya, tapi soal ada momentum sejarah penting yang mereka harus menyegarkan kembali ingatan tentang kolektivitas mereka, identitas kebangsaan mereka, dan untuk memupuk rasa cinta mereka terhadap itu, sehingga bisa membuat dialog dengan masa depannya. Pak, ini artinya penulisan ulang sejarah sebuah negara bukan hal yang baru ya Pak ya? Ya. Bukan, ya, karena semua negara yang mapan, maju selalu merevisi itu. Amerika juga revisi kan, ketika membuat sejarah pertama kan, orang-orang yang kulit hitam tidak masuk dalam narasi mereka, meskipun narasi utama mereka demokrasi begitu. Tapi ketika tahun 80 mereka revisi juga ketika mereka mulai HAM mulai di ini ya, dalam konteks itu mulai mendapat perhatian secara global begitu. Dan seterusnya beberapa kali juga gitu. Ya. Pak, bisa diartikan menulis ulang sejarah itu apakah meluruskan sejarah begitu Pak? Bukan meluruskan sebenarnya, kalau menurut pandangan saya lebih kepada membuat utuh informasi, kisah, narasi yang ada di sejarah itu. Karena bagaimanapun di dalam sejarah kan selalu ada celah, tidak mungkin di dalam setiap penulisan sejarah itu lengkap sama sekali. Pasti ada termasuk ini mungkin. Karena itu sejarah produk ilmu pengetahuan, dan salah satu ciri produk ilmu pengetahuan ada relativisme pengetahuan ya. Kalau ada pendekatan baru bisa saja ada koreksi. Dan saya kira tentu setiap penulisan sejarah harus siap dikoreksi gitu. Ya. Nggak boleh karena di mana-mana pasti ada lah. Ada revisi, ada apa, ada perubahan kurikulum ya revisi lagi ya Mbak. Pak Irfan, saya
mengingat kembali tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa penulisan ulang sejarah juga sempat dilakukan di Prancis dan juga Malaysia. Kalau saya ingat kembali, mungkin bisa dikoreksi kalau salah Pak, Cina juga pernah melakukan penulisan ulang sejarah dan juga Korea Selatan Pak di tahun 2015 ketika kudeta diubah menjadi sebuah revolusi untuk menyelamatkan bangsa. Kalau misalnya kita melihat dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang sudah lebih dulu melakukan penulisan ulang sejarah, apa sih Pak yang bisa dicontoh oleh Indonesia yang sekarang sedang melakukan penulisan ulang sejarah? Yang pertama sebenarnya memberi porsi yang luas kepada para intelektual dan ilmuwan untuk mengisi, dan peran negara sebagai fasilitator saja ya, atau pemerintah begitu. Lalu data-data yang diperlukan dalam sejauh itu tidak melanggar hukum, karena kan ada aturan hukum juga soal data dan ini kan, ya diberi akses yang luas ya, dan yang paling penting dicontoh bahwa semua bangsa dalam penulisan ulang itu selalu berusaha membuat sejarah nasionalnya itu kontekstual bagi bangsanya begitu. Jadi di dalamnya sudah mulai diisi dengan visi masa depan. Jadi sejarah bukan sekedar cerita narasi masa lalu, tetapi bersifat proyeksi masa depan. Ya. Oke. Lalu kalau penulisan sejarah ini sudah rampung Pak, rencananya tanggal 10 November ya Pak ya akan dirilis ke masyarakat. Oke. Siapa sih Pak yang nanti harus membacanya ini? Karena kan masyarakat ini kan selalu membaca yang saat ini sudah ditulis ya Pak ya, yang sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah begitu. Sebenarnya yang terpenting sebenarnya ekosistem pendidikan ya. Guru, murid, mahasiswa, dosen begitu, dan tak lupa tentu saja komunitas-komunitas lokal yang terkait dengan narasi yang ada di situ. Tetapi pada prinsipnya semua elemen bangsa harus baca sebenarnya, karena bagaimanapun dengan membaca itu dia bisa juga melakukan review ya terhadap sejarah. Jangan-jangan di masa depan ada hal yang mau diisi lagi dengan terlibat membaca sejarah yang sedang ditulis. Karena kalau hanya kelompok tertentu saja dibaca ya, dan tentu yang bisa membuat masukan, membuat telaah atau memberi data-data baru ya kelompok-kelompok yang membaca itu gitu. Oke. Lalu nanti sebaiknya didistribusikan kemana Pak? Sebenarnya distribusinya baiknya dibuat dalam banyak versi. Kan sekarang di era digital ya, kita berharap sebenarnya sejarah ini kemudian ada satu versi yang sifatnya animasi, mungkin untuk kelompok umur yang di bawah, kemudian bisa dibedakan informasi apa dalam layar-layar pendidikan begitu. Juga mungkin dibuat lebih atraktif, disebarkan dalam bentuk yang lebih mudah diakses oleh masyarakat begitu. Karena kalau kan tebal-tebal itu Mbak, semua bukunya kan 500 halaman, 600 halaman satu jilid, tentu kan agak berat, dan kita butuh mungkin versi-versi yang agak mudah dipahami dengan bahasa yang sederhana tapi tidak mengurangi substansi dan esensi dari yang mau disampaikan gitu. Berarti ini PR baru ya Pak untuk yang penulisnya, bagaimana membangkitkan gairah membaca dari masyarakat Indonesia ya. Termasuk dengan diversifikasi packaging mungkin ya Pak ya. Benar. Karena ini mungkin bahan bagian dari bahan yang bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Ya, karena menurut saya banyak hal yang menarik yang dalam tema-tema yang sudah dibuat yang sebelumnya tidak diperhatikan. Yang menurut saya seperti isu-isu kontemporer itu kan banyak soal gender, soal apa yang yang sebenarnya yang sampaikan waktu ada yang sampaikan ke DPR sebenarnya dari draft itu sudah ada ditulis di dalam. Hanya memang tambahan-tambahan tertentu dengan itu positif sekali tentu kan. Oke Pak Irfan, kita sudah sampai di akhir bidik Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya ya Pak ya. Sungguh informatif dan juga sangat komprehensif hal yang disampaikan.
Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Sobat Bidik, sebuah sejarah adalah sebuah catatan peradaban, perjuangan yang dilalui oleh sebuah negara, sehingga sejarah menjadi fondasi identitas dari negara tersebut. Sampai jumpa kembali dengan saya Rina Anggraini dalam episode berikutnya. Salam Bidik.